Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Awal Nurjan Motovlog. Dan kembali lagi di video kali ini kita akan berbagi tips ya teman-teman. Jadi, sangat ini ya, sangat tidak masuk akal gitu ya teman-teman. Jadi untuk apa ya? Untuk yang saya punyai yaitu intercom gitu ya. Itu kemarin tuh sempat mati ya, mati total disebabkan karena ini ya hujan lebat gitu ya selama hampir kurang lebih 1 mingguan lah gitu ya. Saya sempat dipakai terus tuh intercomnya gitu ya, tapi aktualnya itu mati teman-teman. Aduh, kacau. Padahal gitu ya teman-teman, di panduannya itu ini ya apa, anti air gitu ya, waterproof gitu ya teman-teman, tapi aktualnya itu sangat mengecewakan gitu ya. Saya sampai panik gitu ya, apa gitu ya yang penyebab mati gitu, apakah baterainya gitu ya, ngecasnya kelamaan gitu. Nah di situ saya sampai ini ya bingung gitu ya, kalau misalkan baterainya yang rusak gitu ya teman-teman, aduh sangat sangat sedih sekali gitu ya. Soalnya kenapa sih? Soalnya kalau baterainya itu susah gitu ya untuk nyarinya teman-teman. Kalau untuk spare partnya selain baterai gitu ya, sama pihak servis HP-nya masih bisa diakalin gitu ya. Alhamdulillah sih untuk berusaha sebisa mungkin gitu ya. Untuk yang pertama itu saya sempat dibawa ke tempat kontak HP yang agak gede sih gitu ya. Saya nitip gitu ya untuk lihat di tutorial di YouTube juga. Itu mungkin bukanya itu sangat sangat gampang sekali gitu ya. Nggak tahunya emang susah teman-teman. Sempat kita akalin dulu ya di rumah gitu ya sama teman, emang susah gitu ya diakalin ya. Jadi harus yang ahlinya gitu ya teman-teman. Jadi emang bukan sembarangan gitu ya. Nah ini teman-teman, kita akan lewat jalan tikus aja ya. Pas di tengah-tengahnya itu yang bikin berkesan gitu ya. Sangat indah sekali pemandangannya ya. Aduh, kata saya juga apa ini. Jalannya emang sempit teman-teman. Jadi kalau ada yang berlawanan gitu ya, pasti salah satunya mengalah gitu ya. Aduh. Oke, siap. Thank you Pak De. Aduh. Nah ini teman-teman, jadi di jalan tikus ini sangat sangat wow banget ya. Pemandangannya itu sangat indah sekali teman-teman. Wow, pokoknya mah kalau setiap lewat sini tuh sangat indah lah pokoknya mah. Sejuk adem gitu ya. Jadi waktu minggu-minggu yang lalu tuh belum sempat belum sempat nanam padi, apa sih ini namanya belum sempat ditanam lah gitu ya pokoknya mah. Masih tanah gitu ya. Tapi pas sekarang saya lewatin itu ini ya udah ditanamin semua ya. Jadi kan kelihatan ininya penghijauannya gitu ya. Ya mudah-mudahan sih ini ya untuk sawahnya bagus gitu ya, dengan hasil yang maksimal supaya petaninya ini ya makmur gitu ya teman-teman. Sukses semuanya gitu. Amin. Oke, jadi wow, wah, mama lagi main ini teman-teman, poli hebat deh. Atlet yang terpendam nih namanya nih. Hebat Waduh, kakak habis pulang sekolah. Teman-teman, kita lanjutkan kembali untuk masalah intercom saya ya, yang
mendadak mati gitu ya. Kacau itu mah. Jadi sempat kita akalin ya sama teman-teman saya gitu ya di rumah gitu ya, dipanasin segala macam, itu tetap gitu ya nggak kuat teman-teman, nggak bisa ngakalinnya gitu ya. Bisa sih bisa, takutnya yang ada malah rungkat itu intercom pecah semua. Padahal sih nggak ada ininya ya, kalau dilihat fisiknya itu nggak ada bautnya gitu ya. Kalau lihat di tutorial itu dipanasin langsung aja dicongkel gitu. Nggak tahu aktualnya itu sangat susah. Kacau kacau. Di saat sama teman saya nggak bisa, ya udahlah saya ambil keputusan buat bawa ke tempat servis HP gitu ya. Ya mudah-mudahan sih kan alatnya kan lengkap ya. Nah mudah-mudahan sih bisa gitu ya. Habis itu kan kita langsung OTW tuh ya ke tempat servis HP. Sempet dia nanya juga, emang ini alat apa gitu ya. Aduh kacau, nggak ini ya, nggak gaul gitu ya. Soalnya dia biasanya kan servisnya HP gitu ya. Dia bingung gitu ya, kenapa ini kayak gini di servis gitu ya. Padahal kalau harga sih ya nggak jauh beda lah sama HP gitu ya. Nah pas itu saya jelasin bahwa ini tuh intercom kata saya tuh. Jadi waktu 1 minggu yang lalu itu saya kena kehujanan lah gitu ya. Tahu-tahu mati, apakah konslet atau emang baterainya itu rusak gitu. Pas itu dia bilang ya udah di ini aja, ditinggal aja dulu. Ya udah saya ini ya catat tuh ininya apa kwitansinya, dia kan ngasih kwitansi tuh. Nanti diambil ya jam 4 atau jam 5-an. Nah oke, kita langsung jalan lagi tuh tugas gitu ya seperti biasa. Nah pulangnya itu saya ke sana gitu kan, kirain saya mah oke lah gitu ya, udah bisa gitu ya, udah seneng. Nggak taunya pas nyampe sana itu bilangnya apa coba? Bilangnya aduh ini nggak bisa katanya, nggak bisa. Kenapa kata saya teh? Ya emang susah katanya. Ya pokoknya mah alasannya itu nggak bisa, nggak ada alatnya katanya, bilangnya gitu. Padahal pas saya cek lagi gitu ya, dibuka aja belum gitu ya, kacau kan. Padahal sih ya tinggal dibuka aja gitu ya, dia kan alatnya lengkap lah gitu ya. Apa dia nggak mau gitu ya, dikarenakan wah ini mah ongkosnya mungkin receh gitu ya kan. Nggak gede gitu ya, makanya dia males gitu ya. Ya biasalah pilih-pilih gitu ya. Ya udah saya pamitan tuh ya, langsung jalan lagi gitu ya, ke sekalian pulang gitu ya. Nah di situ saya galau lagi teman-teman. Galau lagi tuh ya, galonya itu biasa saya ngevlog pakainya suara di intercom gitu ya, enak gitu ya, lewatnya lewat bluetooth gitu ya teman-teman, jadi nggak ribet lah pokoknya mah gitu ya. Nggak taunya nggak bisa dibetulin gitu ya. Kebetulan itu mungkin itu rezekinya saya teman-teman. Saya nanya-nanya, saya sempet nanya kan bisa nggak betulin yang kayak gini, nggak taunya ada yang ngasih tahu, coba aja bawa ke sini. Alhamdulillah tuh teman-teman langsung dikasihin gitu ya ke teman saya gitu ya. Kebetulan dia rumahnya itu di Cibungur gitu teman-teman. Langsung aja tuh saya ke sana gitu ya. Ya ceritalah untuk masalahnya kenapa, yaitu kehujanan kayak gitu kan. Oh ya udah nanti saya bawa, saya betulin, mudah-mudahan bisa. Oke, nah itu di situ saya senang lagi tuh. Dan singkat cerita gitu ya teman-teman. Aduh jadi cerita saya. Gak apa-apa lah ya, sambil kita menikmati perjalanan di sore hari ini ya teman-teman, sambil OTW pulang gitu ya. Nah singkat cerita itu teman-teman, jadi alhamdulillah teman-teman ada info besoknya itu bahwa intercomnya itu bisa nyala lagi. Nah di situ saya udah senang lagi tuh teman-teman, gak galau. Soalnya lumayan ya kalau emang rusak gitu ya, nggak bisa dibetulin. Aduh sayang sekali gitu ya, dengan harga segitu ya, kacau itu mah. Untungnya bisa dibetulin lagi tuh, nyala lagi kan. Saya ke sana sempat dicoba gitu ya, alhamdulillah nyala teman-teman seperti biasa lagi gitu ya. Nah yang saya ini ya, yang ada penjelasan juga ya dari pihak ininya ya, pihak servis HP-nya, bahwa ini intercomnya agak ini ya, agak kecongkel katanya, ya, agak pecah lah gitu ya.
Oh ya nggak apa-apa ya, soalnya itu susah katanya ngelepasnya. Ini kalau misalkan ada alatnya itu bisa pakai baut, katanya bisa ada bautnya ini tuh ya. Jadi itu tuh kata tukang servis HP-nya itu emang ada bautnya, jadi harus punya kuncinya. Makanya dia nggak tahu kan, asal panasin dicongkel gitu ya. Emang sih lihat di tutorialnya kan kayak gitu ya, asal panasin cabut gitu ya pakai congkel obeng lah gitu ya. Nggak taunya dia ini teman-teman maksain mungkin ya, jadi pecah itu samping-sampingnya gitu ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi berusaha semaksimal mungkin gitu ya supaya bisa nyala lagi. Oke gitu kan kata saya teh, nggak apa-apa kata saya teh, yang penting nyala gitu kan. Kalau misalkan yang pecah samping-sampingnya mah gampang, itu mah bisa diakalin, paling di sekotlet sama saya. Jadi nanti kalau misalkan ada waktu kita sekotlet gitu ya. Ya pokoknya mah supaya nggak kelihatan bekas congkelannya ya teman-teman. Jadi nanti kita kan nyempetin ini ya, beli sekotlet gitu ya. Paling 5.000 juga cukup sih kalau buat intercom gitu ya.